How are you my friend? Apa kabarnya sahabat berkat semuanya? Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Today, hari ini ya, wis so Inggris sekali ya. Hari ini kita akan membahas satu merek yang tidak biasa. Ini merek memang tidak biasa, yaitu Wuling. Mobil ini menurut saya di luar ekspektasi. Jadi ini adalah Wuling Almas tipe LT Lux Matic tahun 2020 ya. Jadi mobil ini dari luar ya, menurut saya itu kesannya itu biasa aja ya, di luar ekspektasi. Tapi sekali kita masuk ke bagian dalam, ternyata mobil ini sangat mewah ya. Seperti apa mobil ini? Saksikan video ini sampai akhir. 3, 2, 1, go. Untuk eksterior dari bagian depan, menurut saya ini penampilannya ini sangat gagah ya. Kalian bisa lihat betapa gagahnya mobil ini. Dan ternyata lampu utamanya dia sudah proyektor LED. Ini ada fog lampnya. Dan ini ada sensor parkir di depan ya. Nah, ini di atasnya ini adalah lampu DRL. Jadi ketika lampu sen nyala, dia jadi lampu sen. Tapi kalau lampu sennya mati, lampu di atas ini menjadi lampu DRL LED, di mana untuk di kelasnya ya, saya bisa bilang ini sangat canggih dan sangat lengkap. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mengingat harga mobil ini ya, dibandingkan dengan rival-rival sekelasnya, harga mobil ini jauh lebih terjangkau, tapi dengan tidak mengurangi kegantengan, tidak mengurangi estetika, tidak mengurangi fitur juga. Malah fitur ini melebihi daripada fitur-fitur mobil di kelasnya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian mesin. Ya sahabat berkat semuanya, saya ini kita akan ke bagian mesin. Informasi buat kalian semua, Wuling Almas ini menggunakan mesin 1500 cc turbo ya, dengan transmisi CVT yang menurut saya cukup mes di mobil ini. Pertama, kalian bisa lihat bagian mesinnya rapi ya. Jadi Wuling ini bikin mobil niat. Kalau saya bilang benar-benar niat. Ini covernya ditutup rapi, mesinnya juga ada cover ya. Ini di sini untuk isi radiator, wiper, di situ air radiator. Dan untuk mobil ini kalian tenang saja, tentunya mobil ini masih original, kalian bisa lihat. Itu dia ya, mesinnya ini masih original parts. Kemarin juga mobil ini masuk, kita udah bawa ke Wuling ya. Kita sudah servis kilometer 42 ribuan. Jadi kita servis 40 ribu dan kita gantiin oli transmisi Matic-nya juga ya. Padahal menurut Wuling belum perlu nih untuk ganti oli transmisi Matic, cuma supaya biar lebih enak, olinya kita ganti full set ya. Jadi filter oli mesin, oli transmisi kita ganti semua. Dan untuk tulang-tulangan juga masih lurus. Jadi dijamin mobil ini tidak bekas laka, tidak bekas banjir, tidak bekas tabrakan, tidak bekas terendam, tidak bekas tergenang. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena dari mesin kalian sudah lihat semuanya. Kita lanjut ke bagian samping. Ya sahabat berkat semuanya, tadi saya kelewatan ya, maklum hari ini udah siang, udah capek ya. Jadi ini sebenarnya ada kamera ya. Mobil ini ada kamera 360 derajat ya. Jadi di depan, di belakang, di spion, di kanan dan kiri. Nanti kita lihat penampakan kamera dari bagian dalam. Kita lanjut dulu sekarang ke bagian samping. Ya, pertama kita bahas bagian velg terlebih dahulu ya sahabat berkat semuanya. Mobil ini sudah menggunakan ban GT radial dengan ukuran ban 215/60 ring 17 ya. Jadi ini sudah cukup tinggi. Velgnya dengan warna two tone, dan tentunya ini masih velg aslinya karena kalian bisa lihat nih bautnya masih original part, masih pabrik. Nah, kalian juga bisa lihat kolongnya nih. Ini yang menurut saya bener-bener Wuling itu bikin mobil rapi banget. Ini dia tahu nih, biasa cepat kotor ya kita jalannya. Jadi di sini dikasih plastik, di depannya juga dikasih plastik. Supaya apa? Supaya kita gampang bersihin kotorannya ya. Jadi semua bagian besinya ini hampir tertutup rapi semua. Dan ketika kita cuci ini sangat gampang, bahkan nggak perlu dicuci ya. Cukup pakai kuas atau kanebo lah ya, yang setengah basah, tinggal dilap gini aja. Ini pasir udah lepas semua. Jadi mobil tetap dalam keadaan bersih dan kita tidak perlu capek-capek nih untuk bersihin bagian bawahnya. Oke, terus di sini juga ada apa ya ini namanya ya? Ini nih bahannya plastik, dia sampai ke belakang nih ya, nyambung.
Ini menurut saya membuat mobil lebih sporty, lebih gagah. Sama kalau kotor, kalau ada kotoran, dia itu nggak langsung kena kecat. Jadi terlindungi oleh ini. Saya lupa namanya, pokoknya itulah. Sekarang kita bahas bagian eksterior dari sampingnya. Pertama di spion, dia sudah ada lampu sen. Dan ini ada kamera juga. Dan ini spionnya sudah retract ya. Terus ini penampakan dari bagian samping. Kalian bisa lihat, dia sudah ada talang air. Dan kaca film ini lumar. Dan yang cukup mengagetkan, biasanya mobil itu bunyinya katanya kaleng kongguan ya. Ini bukan. Ini tebel. Tapi tebelnya bukan tempulan. Jadi ini catnya masih cat asli. Tebelnya itu tebel yang bahan mobil itu padat gitu loh. Oke, terus ini handle-nya. Di sini ada finishing chrome. Nah, ini untuk mobil ini juga udah keyless. Jadi ini tinggal ditekan. Nah, spion otomatis ngelipat. Ketika kita buka, spionnya buka. Jadi kuncinya cukup dikocek. Nih, seperti ini. Sangat mudah untuk masuk ke dalam mobil ini. Oke, di samping itu aja. Kalian bisa lihat model keseluruhannya nanti ada di footage. Kalian bisa lihat secara keseluruhan. Kita ke bagian belakang. Ya, sekarang kita akan bahas bagian belakang. Di belakang tidak kalah mewah. Ini lampunya sudah LED. Ini lampu utama belakangnya sudah ada antena surfin. Ini sudah ada wiper belakang. Dan ini lampu platnya juga sudah LED. Nah, ini juga ada kamera mundur, kamera 360 nya tadi. Dan di bawah ini dia ada sensor parkir ya. Jadi nanti ketika kita mundur, sensor parkir dan kameranya aktif. Nah, yang cukup unik, ini lampu sennya di sini ya. Sekarang lihat ya, lampu sennya di sini. Pasti banyak pertanyaan nih, kalau buka bagasi gimana? Hilang dong lampu sennya. Nah, kalau buka bagasi, lampunya akan mati yang di atas dan akan pindah ke bawah. Ya. Ketika bagasi kita tutup erat lagi, dia akan pindah ke atas lagi. Oke, saya praktekin sekali lagi. Ini mungkin ada yang udah tahu, ada yang nggak tahu. Kita buka, ketika bagasi terbuka, lampunya akan pindah ke bagian bawah ya. Jadi Wuling memikirkan mobil ini tuh bener-bener dipikirin sekali gimana caranya supaya safety-nya dapat, mewahnya dapat. Jadi kalau ditutup erat, lampunya pindah ke atas. Oke, kita lanjut aja langsung ke bagian dalam. Nah, di bagian dalam sendiri, ini kalian bisa lihat, ini kebetulan ini adalah Wuling yang 7 seater ya, yang bisa membuat penumpang 7 orang. Ini ada AC khusus untuk orang di paling belakang dan ininya juga sudah digital ya. Sangat niat banget. Ini kursi tinggal ditarik seperti ini. Selesai. Ya, ini untuk duduk orang, tapi ketika nggak duduk orang, kita bisa bawa barang banyak banget. Dan di sini ada ini, kalian lihat. Ini adalah untuk ngecas HP tanpa perlu adapter lagi ya, tinggal dicolok langsung. Dan ini lampunya nih, LED. Untuk di bagian bawah, kita angkat. Ini benar-benar rapi banget ya, Wuling bikin mobil. Ini tempat dongkraknya, tempat kunci-kuncinya dipikirkan serapi-rapinya. Dan ini sebenarnya bukan hanya pajangan. Kenapa? Karena di dalam ini adalah bass, speaker bass ya. Jadi Wuling benar-benar memikirkan semuanya secara rapi. Dan untuk plafonnya kalian bisa lihat, dia perpaduan warna putih ya. Ini benar-benar warna putih, bukan beige. Putih dan hitam yang membuat dalam kabin ini mewah. Oke, kita lanjut ke bagian tengah. Ya, sahabat kacau aja, ada yang lagi pusing nih. Jadi saya sudah berada di bagian tengah ya. Ini jaraknya ini jauh banget. Jarak kaki ke depan, dan ini bisa maju mundur seperti ini. Nah, seperti inilah contohnya. Jadi bisa diatur sesuai belakang ada bawa penumpang apa enggak. Dan ternyata di tengah juga dapat AC. Jadi kita dapat AC 3 zon. Depan, tengah, dan belakang. Nah, belakang diatur sendiri, ini ngikut bagian depan. Nah, di ininya nih kalian harus lihat door trimnya nih. Speakernya nih bukan cuma satu di bawah, tapi di atas nih dia sudah juga menggunakan tweeter ya, mungkin namanya tweeter ya. Terus ini dia piano black ya, warnanya cakep banget, apalagi kena matahari. Terus ini juga nih tombol untuk kacanya nih mewah banget, dan ini adalah kulit ya, lembut lah intinya, banyak di bahan lembut. Perpaduan warna hitam dan putih membuat mobil ini sangat cakep sekali. Dan ternyata di sini ada lampu kiri kanan dan LED. Dan saya sukanya lampu LED ini nih bener-bener dirancang khusus mungkinnya. Jadi cahayanya ketika keluar itu seperti kita lampu di pesawat. Jadi terangnya pas,
mewahnya dapat, dan kita terbantu sama ini nih, sunroof. Jadi kesannya mewah sekali, ini mobil benar-benar mewah. Dan ini sudah jok kulit full sampai jok paling belakang ya. Ini tengah bisa jadi headrest, ada untuk tempat simpan botol minum juga ya. Intinya mobil ini tuh di luar ekspektasi saya ya, karena saya nggak berpikir sebuah merek baru, Wuling ya, yang baru beberapa tahun masuk Indonesia, membuat mobil sedemikian rupa ya, benar-benar mewah. Dipikirin dari sisi-sisi yang paling kecil lah, seperti lampu ya, terus AC nih ya. Biasanya kan kalau mobil-mobil di kelas ini AC cuma di sini, belakang nggak ada, tapi sekarang ini dipikirin dan ditambahin sunroof supaya dalam kabin ini kesannya lebih luas. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Kita mau lihat teknologi apa aja, karena tadi kan saya bilang nih, ini mobil teknologi terlengkap di kelasnya ya, di segmennya. Makanya kita lihat ke depan, teknologi apa aja yang lengkap di mobil ini kita saksikan di bagian depan. Let's go. Ya, sahabat berkat semuanya, saat ini saya sudah di bagian pengemudi. Pertama yang saya temukan ini joknya elektrik untuk pengemudi ya, bisa maju mundur, naik turun. Belakangnya sandarannya juga iya otomatis. Dan ini nih sama dengan belakang, ini piano black, ini finishing silver chrome, dan ini adalah bahan-bahan lembutnya yang warna putih nih ya. Terus ini bagian ini ya sudah auto, sebelah supirnya ya sudah auto, tapi tombolnya tuh enak banget ya, ditekan tombolnya enak. Kita lanjut, speaker sama di bagian depan dapat dua, di sini dan di sini. Lanjut lagi ke bagian dalam, ini setirnya ini menurut saya mewah banget, ini udah kulit nih ya, ini asli nih ya, enak. Setirnya juga ringan, ini mobil ya, ini asli loh ya. Ini kulitnya enak banget. Biasa kan orang kulit jeruk, ini kulitnya apa ya? Mau dibilang kulit apa ya? Intinya genggam setir itu enak banget deh ya, lembut. Bahannya tuh kesannya barang mahal ya. Terus di sini ada pertombol-tombolan duniawi. Tentunya airbag ada 4 pastinya, di depan dan di kursi ada airbag. Ini untuk pengaturan audio, di sini lengkap. Nah, di sini untuk pengaturan MID bagian sini bisa diatur-atur ya. Kita bisa ngatur contohnya seperti ini, bisa aktif nggak sekarang, pintu kebuka nggak bisa. Yang jelas ini mobil bisa menampilkan kondisi tekanan angin di ban, waktu istirahat, dan segala macamnya bisa tampil di sini lah. Banyak banget ini kalian bisa lihat. Nah, mobil ini sekarang ada di kilometer, saya nyalain lampu deh biar lebih bagus, di kilometer 42.000 ya. Jadi mobil ini kilometernya masih tergolong normal ya, 42.000, dengan perawatan rutin di bengkel resmi ya. Bahkan mobil ini semua barang-barang lahirnya masih lengkap. Oke. Dan yang lucu menurut saya adalah bagian speedometernya. Saya gas ya. Orang biasanya kan dari kiri ke kanan, ini dia kebalik dari kiri ke kanan ya. Maksudnya dia kebalik. Biasanya kan orang dari kiri nih, RPM-nya naik ke kanan, ini dia kebalik dari kanan ke kiri. Iya, maksud saya gitulah, intinya kebalik. Sama dengan kecepatan kilometer per jamnya juga sama. Jadi di sini juga ada banyak tombol. Ini untuk kamera 360, ini untuk mengatur ketinggian kerendahan lampu utamanya. Nih spionnya, ini untuk melipat spionnya tuh ini. Ini untuk menerangkan dan mengelapkan lampu di speedometer dan lain-lainnya. Di sini untuk tangki bensin, kap mesin. Dan yang paling canggih adalah di bagian tengahnya. Oke. Karena request dari kameramen, dia ingin pindah dulu biar tangannya lebih enak katanya. Ya udah, kita kasih dia pindah dulu. Kita akan bahas apa aja yang ada di audio ini. Oke, lanjut. Oke, sahabat berkat semuanya, ini adalah keunggulan yang dibanggakan oleh Wuling Almas ini, karena ini semuanya diatur dari layar ini ya. Ini adalah untuk pengaturan AC, lengkap pengaturan AC-nya untuk arah semburan, dan untuk mematikan cukup tekan off. Maka AC mati, untuk menyalakan cukup tekan on. Oke, kita kembali ke home. Di home mobil ini banyak, kita bisa ngatur setting. Di sini kita bisa mengatur berbagai macam ya, Bluetooth, equalizer, volume, bahasa, tanggal waktu, pengaturan kendaraan, dan lain-lain semua ada di sini. Kita kembali ke home lagi. Di mobil ini kita juga bisa simpan file di sini ya. Di file sini ada lagu nih kalau nggak salah. USB-nya terputus jadi nggak bisa. Oke, ini bisa ada pendingin udara, tekanan ban. Nah, tekanan ban seperti ini maksud saya. Nih, di sini juga bisa kita lihat. Nih, seperti ini ya, cukup dimainkan ininya aja nih. Jadi kita nggak usah capek-capek kayak mobil biasa. Wah, angin saya cukup nggak ya? Bahkan ini lengkap dengan suhu yang ada di dalam ban. Jadi suhu di belakang ini sebelah
kiri 45 derajat Celcius, ini 39 derajat Celcius, ini 35 derajat. Jadi kita bisa tahu berapa tekanan angin dan berapa suhu di ban tersebut tanpa perlu kita ngecek susah-susah. Ini adalah kamera 360-nya. Ini bagian depan karena kita aktifin manual, tapi kalau kita masuk gigi mundur, otomatis bagian belakangnya akan melebar. Ya, dan lucunya ketika kita masuk gigi mundur, kalau kita jalan ya, barang ini aktif sendiri nih. Nah, ini awal-awal mobilnya datang, saya bingung cara matiin ini gimana. Karena tiap matiin manual, tapi kita pas gigi mundur, barang ini aktif. Ternyata, ketika kita sudah selesai menggunakannya, dan kita jalan maju, otomatis sensor parkirnya akan mati. Jadi ini membantu kita ketika mundur, semua sensor parkir aktif. Dan kamera 360-nya, jadi bagian depan, kiri, kanan, belakang aktif semuanya. Dan ada yang cukup canggih dari mobil dari layar ini, yaitu Halo Wuling. Ya, mobilnya nggak mau jawab saya. Gimana dong? Halo, Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, Nah. membuka sunroof. Ini dia ya, yang dimana di segmennya belum ada seperti ini nih ya. Ini sangat canggih. Tinggal ngomong, kodenya adalah Halo, Wuling. Halo. Tutup sunroof. Kurang keras, Bang. Halo, Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Nah, ini dia yang bikin keren ini dari mobil ini. Nah, ketika kita menutup sunroof, ini yang ngikut nih. Ya, ini untuk biar pas siang hari nggak panas, ini yang ngikut. Jadi tutup semuanya nih. Nah, di sini kita juga dapat untuk ngaca dan lampunya juga LED. Bener-bener ini kita kayak di kokpit pesawat ya. Kalian lihat di sebagai penumpang juga dapat. Dan spionnya juga ini keren banget bahannya. Hai. Ini untuk simpan kacamata, untuk simpan lain-lainnya di sini. Nah, ini kan banyak tombol, pasti kalian bingung. Ini untuk lampu, ya. Ini untuk lampu, oke. Ini untuk membuka tirainya nih. Jadi ini tirainya aja yang kebuka. Ya, ini tirainya aja, tapi bukan sunroofnya. Kalau ini untuk sunroofnya, kita bisa buka manual nih sunroofnya. Di sini, ini adalah lampu door. Jadi kalau ini kita mati, kita tekan ini. Kalau ada pintu terbuka seperti ini, maka lampunya akan menyala. Oke. Matiin, kita hidupin normal aja. Oke, di bagian transmisi di depan sini dekat transmisi kita dapat flash disk, aux, dan ini untuk ngecas HP-nya kita nggak perlu adapter lagi juga. Tinggal langsung colok aja di sini ya, tinggal langsung colok. Udah bisa. Terus ini transmisinya ternyata bisa manual juga, tinggal gorong lagi. Tinggal dorong ke kanan. Ini plus minnya di sini. Oke, dan ini rem parkirnya elektrik. Cara lirisnya gampang. Tinggal tekan rem kaki, maksudnya ini turunin. Kalau naikinnya juga gampang seperti ini. Nah, ini adalah untuk buka tutupnya pintu. Nah, ini adalah untuk mati hidupin AC belakang di sini nih, karena dia belakang udah digital, jadi bisa dikontrol dari depan. Untuk parkir. Nah, ini adalah auto hold. Ini cara pakainya kita harus pakai seat belt. Jadi contoh sekarang saya pakai seat belt dulu. Ya, bukti ini seat belt saya colok. Nah, ini kita aktifin. Ini kita turunin. Kita masang gigi D. Anggap aja kita jalan sekarang. Nah, kita jalan dulu sebentar. Oke. Habis jalan, ini anggap lampu merah deh. Kita berhenti. Di sini di kilometer ada tulisan automatic facial. Tadi udah hilang ya tulisannya ya. Udah hilang. Ya, saya coba lepas rem sekarang. Mobilnya berhenti. Ya, mobilnya berhenti. Jadi ini ketika aktif mobilnya berhenti, benar-benar berhenti. Jadi kita di lampu merah tuh enak, nggak perlu lepas injak rem lagi ya. Tinggal injak gas langsung jalan. Di sini tempat penyimpanannya luas banget, dalam banget, benar-benar dalam. Terus mobil ini, mohon maaf sekali. Mobil ini ternyata buku-buku lahirnya masih lengkap. Ya, jadi ini kemarin kita yang masukin nih, kita servis resmi berkala 40.000. Habis kurang lebih 2 jutaan ya untuk pergantian part oli dan kampas remnya. Wajar lah ya, itu pemakaian. Ini ya buku servisnya, manual booknya, dan kunci serepnya masih ada, kita simpan. Jadi kunci mobil ini ada 2. Untuk kalau kita bilang mewah ya, mobil ini menurut saya sangat mewah, benar-benar mewah. Dan ini nih bisa banyak banget fungsinya. Contoh sekarang ya. Halo Wuling. Halo.
Buka kaca pengemudi. Maaf, bisa diulang? Buka jendela. Oke, membuka jendela pengemudi. Ya, jadi kuncinya itu buka jendela, bukan buka kaca ya. Tadi saya salah ngomong, buka kaca. Pantesan dia nggak mau buka. Atau nggak kita bisa dari sini nih contohnya. Jadi kita nggak usah pakai hello wuling, tekan ini aja. Tutup jendela. Oke, menutup jendela pengemudi. Jadi ini langsung ditutup. Jadi canggih ya mobil ini ya. Dan ini kita bisa suruh buka radio nih. Contoh ya. Halo wuling. Halo wuling. Halo. Nyalakan radio. Oke, menghidupkan radio. Langsung ya, ini nggak ada suara, bukan salah wulingnya karena saya matiin suaranya, saya takut copyright. Tapi ini saya contoh ya, naikin suara ya. Halo wuling, Halo. besarkan suara. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. Halo wuling, Halo. matikan suara. Nah, sekarang suara mati. Jadi enak nih, pas kita nyetir tinggal ngomong aja. AC juga bisa. Halo wuling, Halo. naikkan suhu 1 derajat. Oke, menaikkan suhu 1 derajat. Nah, jadi suhu di AC kalau kita nanti ngintip di sini nih, bagian AC tuh naik. Halo wuling, Halo. turunkan suhu AC. Oke, menurunkan suhu 1 derajat. Nah, gini caranya. Jadi kalau turun, dia kan ke cold ya, jadi dingin. Kalau kita naikin dia akan makin panas. Canggih ya mobil ini ya, benar-benar canggih sekali. Jadi kalau yang nggak ada pacar, yang belum ada pasangan, kalau lagi bosan nyetir, ngomong aja sama mobilnya. Ya, ditambah lagi kalau ada flash disk ya, kita tinggal ngomong aja lagu apa yang ada dalam flash disk kita, dia langsung bisa mainkan di sini. Dan ini mobil menurut saya cukup lengkap. Dia bisa Bluetooth, ya, bisa Bluetooth dan lain sebagainya. Dan untuk kualitas speaker di mobil ini sangat-sangat bagus. Benar aja, saya nggak bohong, bagus banget. Dan untuk bahannya di mobil ini ya, menurut saya bahan-bahannya itu dia memikirkan bahan-bahan yang cukup berkualitas lah. Ya, untuk di segmennya ini bisa dibilang joknya tebel, sangat tebel. Ini kulitnya tebel. Ya, jadi yang beli mobil ini juga nggak usah pusing. Ini kemarin hasil record dari wulingnya, pergantian olinya. Jadi kalian tinggal pakai aja. Untuk lebih memastikan bagaimana rasa dari mobil ini, rasa bawanya, rasa mengemudinya, rasa kualitas dari mobil ini ya, kita test drive aja langsung untuk kita tahu gimana kondisi sesungguhnya dari mobil ini. Lanjut.
Oke, sahabat berkat semuanya, ini saya sedang mentest drive rasa berkendara dari Wuling. Nah, ini adalah suara seatbelt karena saya belum pakai seatbelt. Suara seatbeltnya itu mewah ya, teng, teng, teng. Jadi mewah banget suara seatbeltnya. Kalian pasti bingung nih, kok tumben hari ini cerah banget? Iyalah, sunroof bos. Jadi mobil ini ketika dalam kabin kita nggak usah buka kacanya, kita cukup buka penutupnya aja, ini terang banget. Ini kecepatan kurang lebih 40. Saya menggunakan eco mode ya. Mobil ini benar-benar di luar ekspektasi, jauh di luar ekspektasi saya ya. Dari segi kenyamanan, segi fitur, segi kualitas mobil jauh. Saya pikir mobil itu biasa aja gitu loh, apalagi dengar nama Wuling ya. Dan kita beranikan diri nih untuk ngambil ini Wuling ya. Kita ingin penasaran juga sebenarnya sama ini mobil ya. Apa yang membuat mobil ini bisa bertahan lebih dari 5 tahun di Indonesia? Apa yang membuat mobil ini diterima di masyarakat kita ya? Ternyata ini kualitasnya, bahan mobilnya, dan ini ya suspensi mobilnya nih normal banget, masih sangat normal, sangat enak malah ya. Tergolong lembut malah. Untuk klaksonnya dia klakson keong. Jadi biasanya orang membeli mobil harus ganti klakson dan lain sebagainya. Menurut saya untuk pemakaian sehari-hari ini mobil sudah sangat cukup. Kita tidak perlu menggunakan ABCD, menambahkan CDE, BBW, nggak perlu lagi itu. Kita cukup tinggal isi bensin, jalan ya. Dan ingat, mesin ini adalah mesin 1500 cc turbo. Nah, sekarang saya mau praktekin nih. Saya sekarang pakai auto hold-nya nih ya. Saya ini sekarang posisi jalan agak macet. Ini berhenti, di speedometer ada tulisan automatic facial holding. Nah, kaki saya sekarang saya angkat. Dua-duanya saya angkat, jadi saya nggak bohong. Jadi mobil ini nggak berjalan posisi gigi D. Nah, ini kan udah jalan sekarang depan. Saya cukup sentuh gas sedikit aja. Nah, kalian lihat ya mobilnya jalan, kelihatan nih pemandangannya jalan. Nah, ketika saya injak rem lagi, lebih dari 2 detik, automatic facial holdingnya ketika diaktifkannya akan langsung aktif. Maka saya cukup lepaskan rem, maka saya bisa bersantai seperti ini. Saya gas lagi sedikit, dia jalan. Jadi halus juga ya, perpindahan automatic holdingnya ini halus, jadi enak. Transmisinya ini kemarin saya coba manualnya itu ada 5 percepatan. Untuk setir di mobil ini masih sangat ringan banget ya, enak sekali mobil ini, benar-benar ringan, bahan-bahannya enak. Jadi untuk sahabat berkat semua ya yang membutuhkan mobil ini, mungkin tergolong SUV ya, mobil SUV mewah, mesin bertenaga, teknologi yang lengkap, fitur yang lengkap, bahan-bahan yang berkualitas. Mobil ini cocok sekali karena mengingat harganya yang sangat terjangkau, benar-benar sangat terjangkau dibandingkan rival sekelasnya. Untuk terutama dalam keadaan bekas ya, mobil ini sangat terjangkau. Sudah ada kaca film lumar di seluruh mobil ini, jadi benar-benar enak deh di mobil. Benar-benar enak banget. Jadi kalau kalian mau punya mobil yang punya banyak fitur segala macam, Wuling Almas LT Lux Automatic Transmission tahun 2020 ini sangat cocok buat sahabat berkat semuanya. Kalian boleh hubungi nomor kami yang ada di deskripsi, boleh follow sosial media kami di Instagram, di TikTok, di YouTube, di subscribe, maksudnya di YouTube-nya dibantu di subscribe. Ada yang lain-lain lah, kalian boleh lihat mobil-mobil lain, update stok lain. Kalian boleh juga minta info cash kreditnya, oke? Saya mohon maaf kalau selama review ini ada kata-kata yang kurang berkenan, ada yang kurang-kurang, mohon dimaafin. Jangan ragu-ragu ya kalau memang ke tempat kita, hubungi aja nomor-nomor kita. Boleh juga melalui Instagram dan lain sebagainya. Kami pasti akan memberikan yang terbaik. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Kapan ya? Kapan-kapan sampai semuanya selesai, saya akan kembali lagi untuk Anda semua, untuk sahabat berkat semuanya, oke? Bye-bye. Salam berkat.